Halo, jumpa lagi dengan Pak Jeffrey Hasan, caleg DPD RI yang saat ini mau mengadakan siaran langsung. Tarakan baru saja berhenti dari hujan, pagi-pagi sudah berlangsung hujan. Sudah 1 jam ini kita arahkan balik. Sudah 1 jam menunggu belum reda-reda. Jadinya di rumah aja, di teras rumah ini aja, sambil posting-posting. Biasalah, posting kalimat guyon, posting foto, posting video. Bagi yang sering melihat mungkin sudah hafal, itu Pak Jeffrey Hasan, caleg DPD RI terpopuler di Kaltara. Namanya juga manusia. Manusia itu ya begitulah kayak Pak Jeffrey. Orang ya, bukan manusia. Orang ya kayak Pak Jeffrey lah. Yang ngomong politik, yang ngomong guyonan, gurau. Ya tulis-tulis yang menghibur lah. Di situ tulis hiburan, menghibur, moga terhibur. Nggak usah tegang-tegang, ngapain tegang-tegang, bikin penyakit. Yang ringan-ringan saja, yang menghibur, bisa ketawa gitu maksudnya. Atau naik sedikit ya, adalah politik di situ. Kampanye politiknya Pak Jeffrey, tapi kan ya ringan aja. Nggak perlu tegang, gampang kok. Mau senang ya senang, mau tidak ya tidak. Bentar ya, ini aku mau ke kota ini. Dari tadi nunggu sudah 1 jam lebih nih. Masih juga belum reda. Ini tanggal 16 ya, kalau nggak salah ya, kecepit ya. Oh iya, besok ini tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sebagai warga mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai warga atau bagian dari warga besar bangsa Indonesia yang sekarang berjumlah 279 juta. Bayangkan. Dari segi jumlah penduduk Indonesia ini menempati urutan ke 5, terus sekarang naik ke urutan ke-4. Setelah Soviet bubar, Indonesia naik peringkat ke-4. Di Cina angkanya sudah 2 miliar lebih. Dan India lebih kurang 2 miliar. Terus turun jauh. Turunnya itu jauh ke angka 200 lebih, yaitu Amerika Serikat. Oh, Amerika Serikat ini sudah 310 sekitar gitulah juta. Terus Indonesia per bulan ini Agustus 2021 menurut BPS, Badan Statistik Indonesia berpenduduk 279 juta. Oh, banyak. Sayangnya tuh penyebarannya yang kurang merata dia. Dari dulu, maksudnya ratusan tahun yang lalu sampai sekarang ini, yang 55%-nya itu ada di Jawa. Sisanya menyebar. Sudah dari dulu diusahakan untuk dekolonisasi atau transmigrasi atau memindahkan warga dari Jawa ke luar Jawa. Itu dari dulu, mulai zamannya Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Belanda, VOC Belanda, Jepang, pemerintahan Soekarno, Soeharto, terus Habibie,
Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Terus diupayakan untuk ada yang terimigrasi ke luar Jawa. Tapi ya menurut catatan masih tetap angkanya itu masih besar. Dari dulu itu pernah 59%, terus turun sampai yang 2021 ini 55% yang tinggal di Jawa. Terus timbul pertanyaan, mengapa bisa terjadi begitu? Sebenarnya jawabannya itu simpel. Ada kan pepatah, ada gula, ada semut. Seperti itulah. Entah mengapa memang Jawa itu primadona dia. Alamnya, perdagangannya atau kebudayaan semuanya tuh ada di sana. Makanya orang tuh seluruh dunia lah sering ke sana, ingin ke sana. Bukti-bukti itu tertulis menunjukkan kok. Jauh sebelum Sriwijaya atau Kerajaan ada itu, Ptolemeus dari Barat atau Yunani itu menulis kok tentang Indonesia itu. Ada disebut Endosnesos. Endosnesos inilah yang beda dari Indonesia. Karena Endos itu kan kepulauan, Nesos lautan. Lebih kurang aja dengan Nusantara. Nusa kan tanah atau pulau, Tara ya tirta, air atau lautan. Sama juga orang Malaysia menyebut negaranya juga, selain Indonesia juga. Malaysia itu selain menyebut Malaysia juga Nusantara, Indonesia juga. Selain Indonesia kan Nusantara. Memang kata air dan tanah itu paling sering digunakan oleh nama-nama negara. Kayak Nederland. Nah, Neder kan rendah, land tanah. New Zealand. Nah, New kan baru, Sea laut, land tanah. Lah, sama aja. Inggris, Englatera, bahasa Latinnya kan. Engla ya laut, tera ya tanahnya, sama aja, rata-rata begitu artinya. Oh, dari mana dia? Oh iya, Indonesia yang berpusat di Jawa itu. Ya, jadi karena apa-apa lengkap di sana. Dan menurut Ptolemeus yang namanya Indonesia tadi itu lebih disempurnakan lagi oleh penulis yang masuk zamannya Hindu itu. Itu disebutkan kok dalam cerita Ramayana itu. Si Rawana itu culik Sinta istrinya Rama itu. Dibawa pergi ke suatu wilayah dengan 7 pulau besar diikuti pulau-pulau kecil lainnya. Jelas disebutkan. Jawa Dewipa, Jawa penghasil padi, Suwarna Dewipa atau Sumatera Pelemas, Haruna. Nah, Haruna ini Kalimantan, Dewa Laut, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Itu memang mereka atau Nusantara ini dari dulu ratusan tahun sebelum kerajaan memang merasa dia itu satu kesatuan dia. Nusantara Raya lah. Raya kan termasuk juga Filipina Selatan, Semenanjung Malaya itu. Memang merasa satu kesatuan hidup atau saling ketergantungan, tentu saja lewat perdagangan. Lah, maka muncullah kerajaan-kerajaan, sebut aja yang 2 besar aja ya, Sriwijaya sama Majapahit. Yang ada bukti-bukti tertulis di batu-batu tertulis itu. Tapi secara faktual itu memang Sriwijaya Majapahit itu lebih banyak mengawasi dia. Mengawasi supaya perdagangan atau kehidupan aman dan tentram. Jadi kalau pemerintahan secara politik itu belumlah teratur seperti sekarang itu. Cuma kalau Majapahit itu dalam buku-buku sering disebutkan secara administratif itu Jawa, Bali, Madura atau sekitar Sumatera Selatan itu atau Kalimantan Selatan. Tapi secara umum itu masih disebutkan kan Cakrawala Mandala, berarti rangkaian yang diawasi. Dari mana tadi ya?
Siapa yang nonton nih? Andini sedang menonton. Weh, alhamdulillah deh. Kemarin aku lihat di posting kamu sedang sakit. Mungkin sekarang sudah sembuh ya. Oke lah. Nih Pak Jabri ngomel. Ngomel. Ngomong ngalor ngidul kata Bang Iwan Fals. Ngomong itu enggak apa-apa didengar orang. Seperti satu aja. Satu atau dua atau tiga. Satu. Tidak membahayakan, maksudnya tidak membahayakan bernegara, tidak membahayakan masyarakat. Wah, dua ngomong itu yang jujur, yang sepengetahuan yang ngomong. Boleh salah tapi tidak tahu. Kalau salah, tahu diomongkan, itu dosanya 7 kali lipat. Menurut Pak Jepri selama ini ya ngomongnya normatif, jujur. Yang diomongkan ya sesuai kemampuan. Kan pernah sekolah. Sekolahnya ya S1, S2, S3, S1-nya SD, SMP, SMA. Pernah juga kuliah di IKIP Surabaya, jurusan bahasa Jepang. Terus lari ke Tarakan. Ntar dulu. Dia mulai reda ini. Mau saya akhiri ada yang nonton cewek lagi. Dilanjut aja. Ntar dulu. Promosi dulu dari Jeffrey Hasan, caleg DPD RI terpopuler di Kaltara. Lanjut. Di awalnya ini menunggu hujan tidak reda. Itu buktinya itu masih putih. Dari pagi posting macam-macam, foto, tulisan, video, posen, siaran langsung. Ada cewek yang nonton. Adik Andini sedang menonton. Ya terima kasih, ucapkan banyak. Kalau kemarin ada postingan lagi sakit, sekarang muncul berarti sudah sehat. Ya, kalau sudah sehat, lebih dijaga lagi kesehatannya. Karena ini Agustus, bentar. Ya harusnya lah ngomong-ngomong politik yang dimengerti seputaran Agustus dan kemerdekaan. Jadi Indonesia merdeka setelah dijajah oleh asing yang banyak, ada Belanda 350 tahun. Betulnya ya ada ya Belanda, Inggris, Jepang. Ada lagi sebetulnya Prancis itu. Waktu revolusi Prancis itu kan Prancis menjajah Belanda. Belanda menguasai Indonesia. Dengan kata lain juga Indonesia bagian dari Prancis zamannya Napoleon. Tapi yang real itu sebetulnya ya VOC dulu atau Belanda, kemudian terus Inggris itu 1808 sampai 1816 ya. Itu kan ada perjanjian sama Belanda. Inggris yang menguasai juga Bengkulu, lah pindah dia ke Malaya. Jadi Indonesia diserahkan sama Inggris ke Belanda lagi. Ada lagi perkembangan yang ada hubungannya sama Kalimantan. 1889 itu Kalimantan dibagi. Jadi mulai dari dekatnya Pontianak itu kan, terus ke Sabah itu, Sarawak, terus sampai Kinabalu, belok ke kanan sampai ke Tawau. Itu diserahkan atau dimiliki Inggris. Sisanya yang besar milik Indonesia atau Belanda. Sama yang ditarik lagi ke timur, yang ke Sebatik itu yang banyak itu malah yang Sebatiknya Malaysia, Indonesia sedikit. Yang bermasalah ditarik lagi ke timur, yang sudah nyemplung laut tuh. Ada Karangunaran, dulu si Padan Gitan yang sudah selesai. Nah, di situ, tapi sudah clear kok sudah ada patok besar di situ milik Indonesia. Ya patoknya ya berupa gas, artinya kan tanda politik pertama-tama. Kedua ya tanda eksplorasi atau keberadaan eksistensi dari suatu negara. Ya gas itu kan salah satu tanda kalau Indonesia berkuasa di situ. Di Indonesia Merdeka itu tanggal 17 Agustus 1945. Harinya Jumat. Hebat kan? Harinya itu pas Jumat.
Besoknya 18 Agustus Pak Karno, Pak Hatta, presiden atau presiden. Kalau cerita kemerdekaan semua kan sudah tahu, sudah pernah sekolah. Tidak usah dicerita ulang. Yang kekinian aja ini, yang 2021 ini, Indonesia atau seluruh dunia lagi ada pandemi. Kan kayaknya sudah mulai mereda ini, kayaknya. Kan harapan kita kan mereda atau hilang atau berkurang lah. Jadi kehidupan normal itu kembali ada. Ya sebagai warga negara ya terus saja mendukung, mengikuti apa yang dimaui oleh negara. Suruh vaksin ya sudah vaksin, suruh jaga kesehatan sudah, melaksanakan PPKM sudah. Kalau diikuti kan nggak ada yang berat, cuma gitu-gitu aja kok. Suruh suntik ya suntik, ceret, selesai. Suruh pakai masker tinggal dipakai, cuci tangan tinggal dicuci. Cuci tangan airnya sudah disiapkan tinggal cuci, apa susahnya. Ini ini sudah reda. Pak Jepri mau akhiri. Ntar dulu biar kelihatan wajahnya Pak Jepri. Mungkin begini ya dekat lampu. Nah begini ya. Aduh. Balik aja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Jepri akhiri siaran langsung ini dengan ucapan semoga yang melihat atau mendengar tetap menjaga kesehatan diri baik-baik. Maka tetap dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.